Teman, kami anak-anak Bengkayang, Kalimantan Barat suka sekali bermain di hutan. Salah mana lo? Di kasang sepuro. Wala na takalit kulit kayo mo nga diya ja. Dia bilang tok mita toin mapilai yang menunuk nih. Jaja aneh ja. Di hutan juga sering kami temui bermacam tanaman. Bahkan tak jarang kami bisa mengambilnya untuk dimakan. Seperti yang ini nih, buah kacang hutan atau yang biasa kami sebut samporop. Uniknya, kacang berukuran jumbo ini tumbuhnya bukan di dalam tanah, tapi menggantung. Batangnya menjalar mengikuti pohon di sekitarnya. Oh, iki nga ayu gano. No, nah, di. Nah. Ya, kap. Ang ganda juga tuh. Kita mit na. Yo, nah. Mit. Ti. Ganda juga tuh. Nah, ti. Ayu ti nah. Kali ini kami sangat beruntung karena tidak setiap saat kami bisa menjumpainya. Biasanya, samporop berbuah lebat hanya di penghujung musim hujan atau menjelang musim kemarau seperti sekarang. Cara memetiknya gampang banget. Tinggal putar dan tarik saja. Ayo doh. Mun kasak mo ne. Yo. Rambut ya. Pam. Mogok kan dah ingat di. Mogok. Ya, balik. Ya. Yuk, ikut kami memasaknya. Teman, sebelum dimasak, samporop kami kupas dulu untuk mengambil bijinya. Meski bentuknya mirip sekali dengan kacang, samporop punya kulit yang tebal. Jadi perlu parang atau pisau untuk membukanya. Nah, ini dia biji kacang hutan yang bisa kami makan. Hihihi, pantas saja disebut kacang jumbo. Rupanya isinya pun tidak kalah jumbo. Mantap! Lihat teman, kawan-kawanku yang lain tidak kalah sibuk tuh. Destian sudah menyiapkan bambu untuk merebus. Sengaja kami pilih ruas bambu petung berukuran besar, biar muat. Rencananya biji samporop akan kami rebus di sini. Jadi tidak perlu membawanya pulang ke rumah. Biar seru. Betul tidak teman? Yo, cukup ya kau Tile. Cukup. Oh iya teman, biji samporop ini mengandung getah. Harus dicuci sampai bersih dan direbus cukup lama. Pastikan air dalam bambu cukup ya. Jangan sampai kering sebelum matang. Ya, kamu. Depan Febri. Saat memasak di hutan, pastikan memilih lokasi dekat dengan sumber air ya teman. Supaya nanti selesai memasak, bisa lebih mudah untuk mematikan apinya. Nah, biar cepat matang, bambu harus kami tutup dengan daun. Pilih daun yang tidak bergetah dan tidak meninggalkan bau ya. Sayangnya baru saja turun hujan teman. Jadi kami sedikit kesulitan menjaga api tetap menyala. Masak ti Febri ya? Mau. Saya pakat nak. Ya. Setelah hampir semua bagian bambu terbakar, tandanya masakan kami sudah matang. Yuk Feb, bantu aku mengangkatnya. Selamat makan. Enak nih. Rasanya mirip seperti biji buah nangka. Tapi teksturnya agak keras. Koit na. Lang. Oi. Oke, gula mo ne. Febri oke. Amaan na ka na yung mana? Sit ya. Nalay. Wah, itu ide bagus, Des. Mumpung kami punya banyak gula, boleh deh kita makan samporop dengan gula pasir. Kebetulan Febri membawa gula untuk Bibi. Karena Bibi mau membuat manisan untuk acara syukuran di rumah adat. Tapi tak apalah, kami minta gulanya sedikit. Nanti malam. Makan-makannya sudah dulu ya.
Astaga, gulanya tumpah nih. Mau jadi kopiin. Ya, tetap adik-adik kayak pasal sedikit nih kan. Iya. Itu artinya kami harus menggantinya nanti. Teman, tidak jauh dari hutan tempat kami biasa berpetualang, ada kebun yang banyak sekali pohon tebaran. Ini adalah jenis pohon yang biasa diambil kulitnya untuk bahan membuat tikar bidai. Kami masyarakat Kecamatan Jagoi, Bengkayang sangat mahir membuat tikar bidai, termasuk untuk mengumpulkan bahan utamanya. Ayo teman, kita bantu paman. Gak mau ngan nabok tangan bayu nih. Aduh, dia lagi dipilih sini. Oke, ngerti itu ya. Iman. Pilainya mesti nih. Apa mau ya serung tua naik boyu teh ya. Ya. Tih paguh ikan tih. Pohon kayu tembaran sengaja ditanam di kebun untuk memudahkan pengrajin saat akan membuat tikar. Apalagi saat banyak pesanan seperti sekarang. Banyak juga pohon yang harus kami tebang. Salah satu kelebihan dari pohon ini selalu tumbuh tegak lurus, jadi tidak susah saat menebangnya. Apalagi ada paman yang sudah ahli. Lang, mau gong nih lang. Ya. Gong tuh bono. Setelah tumbang, kami langsung menguliti pohonnya. Caranya dengan memukul seluruh bagian kulit berulang kali. Pilih batang kayu keras supaya lebih cepat membuatnya memar dan terpisah dengan batang kayunya. Mau pulang. Nggak terbuka. Ya. Kau tuh bon nih, terbuka. Teman, sebagai penjaga tradisi dan budaya, kami senang sekali belajar banyak hal. Seperti cara dekat dengan alam dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Pemanfaatan kulit pohon seperti ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kami. Tidak hanya untuk membuat tikar, kulit pohon juga bisa menjadi tali saat membangun rumah. Bahkan juga pakaian tradisional, teman. Boleh lang. Oh tarik lang, paguh hentai. Tadi rusak. Unik ya, dari batang kayu yang kokoh bisa berubah menjadi lembaran kulit yang bisa dilipat. Tapi proses ini belum selesai. Kulit bagian dalam saja yang akan kami pakai untuk membuat tikar. Karena teksturnya yang lentur dan kuat. Hari ini sengaja kami tidak mengambil terlalu banyak kulit kayunya, teman. Karena di rumah masih ada bahan yang kami ambil beberapa hari yang lalu. Yuk teman, kita bawa pulang. Oh ya, balik. Nah lang, ini juga lang. Ya, tunggu tuh. Ya. Ya. Selamat datang di tempat pembuatan tikar bidai milik bibiku. Memakai bahan rotan dan kulit kayu tembaran khas Kalimantan. Kulit yang sudah dipipihkan selanjutnya dijemur selama kurang lebih 2 hari. Tapi jika musim hujan bisa sampai 3 atau 4 hari. Mau lang. Ya. Dawan ya. Ya. Saya umit episode nih. Di dawan nih. Tanda kulit kayu yang bisa dianyam jika sudah tidak mengandung air. Warnanya sedikit lebih cerah dan ringan saat diangkat. Oh iya teman, usaha pembuatan tikar bidai ini sudah ada sejak lama. Bibi dan beberapa paman di sini sudah sangat mahir membuatnya. Tikar bidai dengan panjang lebih dari 2 meter ini bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 minggu. Soal kualitas jangan ditanya, karena peminatnya bukan hanya warga lokal Bengkayang, tapi juga Sarawak, Malaysia. Hampir 1 minggu sekali banyak tikar yang dibawa dan dijual di sana. Tapi kalau teman di rumah berminat membelinya, bisa juga kok datang atau pesan kemari. Nanti aku buatkan yang paling bagus deh. Nah, ini adalah bagian terakhir
dari pembuatan tikar bidai, yaitu menghilangkan serabut rotan. Wus, beres deh. Gimana teman? Keren kan? Hari ini kami akan ikut paman menjual tikar bidai ke pasar Serikin di Sarawak, Malaysia. Ini adalah tikar bidai yang sudah dipesan langsung oleh pemilik toko kerajinan rotan di sana. Sengaja kami ikut karena sekaligus membeli gula sebagai ganti gula yang tadi kami tumpahkan di sungai. Lang, mau siap ya? Ja, tua berangkat. Oh iya teman, tikar biasanya tidak kami angkut menggunakan truk atau mobil besar. Cukup dengan ojek motor saja. Let's go! Jangan kemana-mana. Setelah ini, kita akan lanjutkan petualangannya di negeri jiran Malaysia. Perjalanan menuju pasar Serikin kami tempuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Dari desa Jagoy Babang, kami melintas di pos lintas batas negara atau yang biasa disingkat PLBN. Di sini penjagaannya sangat ketat. Surat dan dokumen harus komplit. Jadi, jangan coba-coba melintas kalau tidak dengan izin dan dokumen yang lengkap ya, teman. Selamat datang di Pasar Serikin, Sarawak, Malaysia. Tempat kami biasa menjual tikar badai khas Jagoy, Kabupaten Bengkayang. Meski berbeda negara, di sini kami memakai bahasa yang sama, yaitu bahasa Dayak Bidayu. Bukan tujuan kesaringannya. Iya. Tikar bidai adalah barang dagangan yang banyak dicari pembeli. Apalagi kualitas buatan kami yang terkenal rapi. Dari Pasar Serikin ini, tikar bidai dijual dan dikirim ke beberapa wilayah lain di negeri Malaysia. Pulang, nah duit pakai belanja minggu lah ya. Ya, makasih ya. Ya. Ya, Febri, apa ini? Ya. Bibi pemilik toko kerajinan rotan ini adalah salah satu pelanggan lama. Di tokonya menjual beragam kerajinan rotan, mulai dari kursi, tas, hiasan rumah, dan tentu saja tikar bidai. Dengan warga di sini, kami memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat. Datang ke tempat ini rasanya seperti singgah di kampung saudara. Sayangnya, kami datang pada waktu yang kurang tepat. Banyak kios dan toko yang masih tutup karena bukan hari pasar. Tapi, jangan khawatir teman. Meski begitu, kami tetap bisa membeli kebutuhan sembako. Gula nih. Kogi kilo lah ana. 2 kilo. 2 kilo. Ada beberapa kios yang tetap buka dan menjual gula, susu, ikan asin, dan beberapa produk Malaysia lainnya. Jadi, kami bisa membeli gula pasir, bahan untuk membuat manisan. Tilang. Bisa. Oh iya, parit dia. Makasih ya. Makasih ya sekolah. Yuk teman, kita bawa pulang gulanya. Manisan yang akan kami buat kali ini sedikit berbeda dari biasanya. Karena bukan dibuat dari buah pepaya, mangga, atau salak, melainkan dari buah hutan. Ini kah dia? Buka. Kami menyebutnya buah belimbing hutan. Dari bawah terlihat mencolok karena kulit buahnya berwarna merah terang. Sayangnya, pohonnya cukup tinggi dan licin. Nakit lang. Nakit lang. Tabut dia. Nakit nih. Sama seperti beberapa jenis buah hutan yang lain, belimbing hutan ini hanya berbuah lebat 1 tahun sekali. Biasanya bersamaan dengan musim panen raya si raja buah atau durian. Bentuknya sangat mirip dengan belimbing, tapi karakter buahnya bergerombol seperti duku. Jadi memetiknya gampang banget. Tidak hanya dijadikan manisan, buah langka ini juga bisa dijadikan bumbu masak. Biasanya untuk memasak ikan atau daging beraroma kuat.
pokok calang, mun. Ya. Mun. Nakit nek. Iya, lagi nih. Cukup. Lang muskup tak tilang. Yo lah. No, pokok. Iya. Ya. Ya tabu. Iya, sudah cukup nih. Yuk, kita lanjutkan petualangan. Teman, sebelum kami pulang, ada satu lagi jenis buah langka yang akan kami petik. Tapi tidak untuk dibuat manisan, melainkan sebagai hidangan cuci mulut. Masak Ya ayo ti. Masih. Ini dia teman. Kami biasa menyebutnya buah ungkap. Kalau diperhatikan, bentuk buah dan pohonnya sangat mirip dengan buah salak. Hanya saja kulit buahnya berwarna terang saat sudah masak. Ayo, mau siap ti nih. Ya, lingat. Ayo lagi. Ayo. Lagi mau siap nih. Iya. Awas, hati-hati teman. Buah ungkap ini berada di antara pelepah yang berduri tajam. Ceroboh sedikit saja, tangan kita bisa terluka. Teman, hari ini kami sedang sibuk menyiapkan hidangan untuk acara syukuran di rumah adat. Mana ringan? Iya. Masak ekor dua sana. Aduh. Kejar ingannya seban buah. Ada dua jenis olahan makanan yang akan kami buat, yaitu manisan belimbing hutan dan masakan ikan asam. Yuk, sekarang kita mulai dari olahan yang pertama, manisan belimbing hutan. Kulit adalah bagian buah yang kami jadikan manisan. Setelah dikupas, pisahkan kulit dengan daging buahnya. Berbeda dengan kulitnya, daging buah ini sangat manis dan bisa langsung dimakan. Nah, isi ini Rasanya mirip seperti buah manggis dan terdapat biji keras di dalamnya. Oh iya teman, sebelum direndam dengan air gula, kulit buah lebih dulu dicuci bersih dan direbus. Merebusnya tidak perlu lama teman. Setelah air mendidih, masukkan kulit buah ke panci dan tunggu kira-kira 15 menit. Lalu angkat dan dinginkan. Jangan lupa tambah gula pasir dan aduk sampai tercampur rata. Lalu diamkan selama kurang lebih 3 jam. Sambil menunggu manisannya jadi, sekarang kita bantu Bibi masak ikan asam yuk. Tumbuk dan haluskan semua bumbu yang sudah dicuci bersih. Jangan lupa tambah lengkuas. Nah, kalau yang ini bagianku teman, menyiapkan ikan sebelum dimasak. Kalau bahan dan bumbu sudah siap, yuk saatnya masak. Teman, aku senang sekali membantu Bibi memasak. Karena aku jadi banyak tahu tentang bumbu dan cara memasak yang benar. Setelah bumbu dan daging ikan dipanaskan, jangan lupa tambahkan sedikit air supaya tidak gosong saat ikan masak dan bumbunya meresap sempurna teman. Terakhir, baru deh kulit belimbing hutan sebagai pelengkapnya. Jaga apinya sampai masakan matang dan siap dihidangkan. Teman, ini adalah waktu yang kami tunggu. Membawa hidangan makanan ke Bungkukwa yang berada di kampung adat suku Dayak Bidayu. Bangunan unik dan khas ini adalah tempat kami biasa menggelar acara adat. Salah satunya adalah acara syukuran seperti yang sedang kami lakukan sekarang. Sudah ada beberapa pemangku adat dan keluarga yang menunggu kami.
Acara dimulai dengan doa bersama. Meski sederhana, tapi acara ini sangat hikmat. Selanjutnya, tugas kami menyajikan hidangan makanan. Ada ikan asam, manisan kulit belimbing hutan, buah ungkap, dan beberapa kue tradisional lainnya. Semuanya enak dan bikin kenyang. Teman, tradisi doa dan makan bersama adalah bentuk syukur dan pengharapan yang baik. Tidak hanya untuk hasil panen yang melimpah, tapi juga untuk kehidupan yang sejahtera. Teman, sampai di sini dulu cerita kami dari Batas Negeri. Jangan lupa saksikan juga cerita si Bolang dari daerah yang lain. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.